Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar? Salam jumpa dalam acara live talk show PN Sragen Menyapa dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Untuk hari ini PN Sragen Menyapa di edisi hari Kamis 21 Maret 2024 akan membahas tema mengenai permohonan bersama dengan Pengadilan Negeri PN Sragen tentu saja. Dan untuk siang hari ini telah hadir bersama kami Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Bapak Stefanus Yunanto Ariwendo. Apa kabar? Selamat siang Pak Yunanto. Baik, selamat siang pendengar setia Buana Asri Sragen dan selamat siang Mbak Rara. Terima kasih kehadirannya. Salam Sama-sama. untuk warga Sragen mungkin Pak. Selamat siang semuanya warga Sragen. Nah, untuk hari ini Mitra Buana dan pendengar bersama dengan Pak Yunanto kita akan bahas mengenai permohonan. Apa sih itu permohonan? Lalu bagaimanakah atau apa sajakah permohonan yang bisa kita minta ke Pak Yunanto? Bukan ya? Permohonan apa? Bukan ya? Ke PN Sragen begitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas bersama. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0271 890 799. Untuk line phone-nya 0271 890 799. Sementara untuk SMS dan juga WhatsApp ada di 082 133 950 947. SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Anda juga bisa menyimak live talk show PN Sragen Menyapa hari ini bersama kami melalui live streaming di lpplbuanaasrisragen.com dan juga live IG kami @lpplbuanaasri Sragen. Nah, untuk hari ini tema kita adalah permohonan. Permohonan seperti apa ini sebenarnya, Pak Yunanto? Monggo. Menarik dia, Pak. Pada dasarnya ini permohonannya berkaitan dengan pengadilan tentu saja ya. Yeah. Pada dasarnya layanan perdata di Pengadilan Negeri Sragen ini atau di semua pengadilan ini ada dua layanan perdata, itu ada permohonan, ada juga gugatan. Nah, permohonan, kalau gugatan pada sering mendengar ya, gugatan betul. itu ya. Kalau gugatan tuh bisa disebut sebagai yuridiksi kontentiosa, yaitu ada sengketa di dalamnya. Nah, kalau permohonan ini kebalikannya dari gugatan, jadi tidak ada sengketa di dalamnya. Yang ada adalah kepentingan sepihak dari si pemohon tersebut. Gitu. Dari kepentingan misalnya Mbak Rara punya kepentingan misalnya, aku kok namaku mau tak ganti ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kan kepentingannya hanya untuk Mbak Rara sendiri, tidak ada sengketa di dalamnya. Nah, itu permohonan di situ. Gitu ya. Seperti. Nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya, sendirian. Sendirian gitu ya. Nah, gitu maksudnya permohonan. Jadi permohonan ini adalah layanan dari PN Sragen begitu ya, salah satu pengadilan semuanya secara umum begitu ya Pak ya. Nah ini ya dari pengadilan berarti bisa ada dua tadi ya untuk layanannya, yaitu permohonan juga gugatan. Nah untuk hari ini kita bahas mengenai permohonan dulu nih Mitra Buana dan pendengarnya. Ini kalau untuk jenisnya sendiri selain tadi begitu ya, ganti nama, untuk permohonan ini seperti apa lainnya yang dilayani di pengadilan ini Pak? Layanan di pengadilan permohonan ini banyak ya Mbak ya. Nah, layanan ini berkaitan dengan sebagaimana yang diatur dari banyak undang-undang. Pada dasarnya dasar hukum dari, kita bicara dulu dasar hukum nih Mbak Rara ya. Dasar hukum permohonan ini ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, bahwa kemudian diturunkan juga ada banyak aturan-aturan di dalam undang-undang yang mengatur mengenai harus pengajuan permohonan untuk mendapatkan layanan tersebut ya. Misalnya di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tadi kan kita membahas mengenai perubahan nama ini di awal. Nah itu ada diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ya. Undang-Undang Adminduk itu nomor 23 tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, yaitu di dalamnya ada mengatur tentang permohonan, yaitu mengenai perubahan nama salah satunya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada mengenai keterlambatan pencatatan kematian dan nanti harus
mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diterbitkan penetapannya. Kan tadi belum kita bahas Mbak di awal tadi bahwa di dalam permohonan ini produknya pengadilan itu biasanya lazimnya adalah penetapan. Namun kalau di dalam gugatan nanti produknya pengadilan adalah putusan. Walaupun ada juga sih produk dari permohonan ini yang bersifat putusan nanti kalau kita membahas mengenai pengangkatan anak inter-country adoption atau pengangkatan anak oleh warga negara gitu asing. ya. Nah, tadi kita bahas kembali lagi bahwa di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan misalnya ada perubahan nama, ada kemudian akta kematian tadi ya, keterlambatan pencatatan akta kematian, kemudian juga ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu berkaitan misalnya tentang dispensasi nikah. Misalnya kan sekarang kalau diatur apabila calon mempelai itu berusia di bawah 19 tahun, itu kalau mau menikah harus mengajukan dispensasi dulu gitu. ke pengadilan. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kan sudah ada perubahannya ya Mbak ya, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu diatur mengenai batas usia calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki itu jadi 19 tahun. Kalau di bawah itu mau menikah kan harus dispensasi. Mohon dispensasi kemana? Ke pengadilan negeri. Tadi ya kita ada diatur di dalam Undang-Undang Adminduk, ada pula diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian ada juga yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 Tahun 2007 juga ada juga yang diatur di dalam Undang-Undang ada di dalam PP ya, keluaran yang pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, yang petunjuk pelaksanaannya itu wajib mengatur mengenai misalnya PP mengenai nomor 35 tahun 2004, PP nomor 29 tahun 2019 tentang penunjukan wali, PP nomor 54 tahun 2007 yang tadi kita bahas tentang pengangkatan anak. Jadi kalau wali itu berkaitan dengan anak di bawah umur, Mbak. Nah, kalau misalnya anak di bawah umur ini orang tuanya itu misalnya sudah meninggal semuanya atau mungkin tidak diketahui keberadaannya, dan juga mungkin orang tuanya ini sudah tidak bisa mengurus lagi anak tersebut, mungkin dicabut kekuasaan orang tuanya, bisa diajukan perwalian. Jadi perwalian ini dalam bentuk permohonan, diajukan ke pengadilan oleh orang yang akan menjadi wali dari si anak di bawah umur itu. Begitu juga permohonan yang diatur di dalam KUH Perdata, misalnya pengampuan. Mengampu. Nah, pengampuan ini adalah orang yang sebenarnya cakap hukum, bisa berbuat hukum, melaksanakan perbuatan hukum, perdata maksudnya. Namun karena kondisi tertentu, misalnya sakit ingatan dan sebagainya, itu bisa diajukan pengampuan ke pengadilan oleh orang yang nantinya akan menjadi pengampu dan mewakili perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang diampu. Nah, itu nanti dimajukan juga di pengadilan. Banyak, Mbak. Lumayan berarti ya. Berarti bisa jenisnya banyak gitu, sekali. Permohonan ini intinya ex parte ya, artinya tidak ada lawannya, tidak ada sengketa di dalamnya. Nah, itu tadi begitu ya. Jadi dari sang pemohon sendiri nanti bisa mengajukan tadi ya, sesuai dengan yang ada layanan tadi. Nanti alurnya kita akan bahas juga, tapi nanti dulu Pak. Kita bahas dulu mengenai perbedaannya dulu nih. Kita tadi sudah membahas mengenai apa saja permohonan ini tadi begitu ya, layanannya apa saja begitu yang bisa dilayani begitu di pengadilan. Nah, untuk perbedaannya sendiri bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai permohonan dan juga gugatan ini. Ini seperti apa ini Pak sebenarnya? Tadi yang sudah saya singgung di awal ya Mbak ya, bahwa di dalam gugatan itu ada lawannya, ada pihak penggugat, ada pihak tergugat, ya. Nah, ada dua pihak minimal. Kalau di dalam permohonan hanya ada satu pihak, namanya pemohon saja. Gitu. Nah, kemudian di dalam permohonan ini biasanya hakim yang memeriksa itu nantinya hakimnya tunggal. Kalau di dalam
gugatan itu hakimnya majelis. Karena sifat pemeriksaannya pun di dalam permohonan ini lebih sederhana. Oh gitu. Iya, karena tidak ada lawannya, Mbak. Dan juga nanti produknya adalah penetapan di dalam permohonan, sedangkan di dalam gugatan itu produknya adalah putusan. Meskipun ada Iya, juga tadi yang selain pengecualian ya begitu tadi. ya, dia putusan juga begitu. Oh gitu. Judulnya saja putusan, gitu, gitu ya. yang di inter adoption tadi. Gitu ya. Nah, untuk permohonan ini sendiri ya, masyarakat Sragen yang datang ke PN Sragen apa saja biasanya? Kebanyakan tuh apa saja kasus yang di Paling banyak ini berkaitan dengan perubahan nama ya. perubahan nama? Iya, Kayak komen kemarin ya Pak ya? donasi. Komen juga ganti nama kemarin ya? Banyak. Ya namanya masyarakat itu kadang anaknya sakit-sakitan, Mbak. Anaknya sakit-sakitan, kemudian sudah ada berapa kali diperiksa tapi masih sakit, ada kepercayaan dengan ada nasihat dari orang-orang tertentu, mungkin tokoh adat atau tokoh agama bahwa kabutan jeneng gitu kan, seperti itu. Jadi harus diganti namanya. Karena itu bisa ya, begitu namanya, ya? Iya, itu bisa karena pada dasarnya di dalam Undang-Undang Admindu kan memang mengamanatkan bahwa perubahan nama itu harus melalui penetapan pengadilan, yaitu harus mengajukan permohonan dulu untuk dirubah namanya. Kadang juga sudah dewasa ini, Mbak, mengajukan perubahan nama karena dulu kan dikasih nama sama orang tuanya dengan nama yang mungkin akhirnya menjadi bahan bully karena tidak sesuai dengan dirinya dulu, asal mungkin orang tua melihat bahwa maaf ya ini ya, kadang karena kondisi tertentu orang tuanya waktu itu sedang ribet, nama anaknya diganti ribet, diberi nama ribet pada waktu lahir. Ketika sudah dewasa karena merasa bahwa ini, aduh saya kok dibully terus. Jadi ribet beneran hidupnya. Jadi malah terus kemudian ada yang berpengaruh kepada kehidupannya menjadi ribet beneran, akhirnya minta ganti nama. Oh bisa ke begitu pengadilan, ya. ya, menjadi nama yang lebih baik. Tapi ya jangan ganti nama terus, Mbak. Udah ganti nama sekali ya sudah. Nanti gitu. administrasi kependudukan akan sedikit kacau kalau sekarang udah ganti nama, besoknya ganti nama lagi. Tapi ada yang kasus seperti itu? Nggak ada. Kirain ada juga yang seperti itu. Oh gitu. Jadi cuman ini ya, apa namanya, kebanyakan di situ. Berapa persen itu, Pak? Kalau presentase saya nggak bisa menghitung ya, namun sekitar Kebanyakan di atas 40% pengajuan permohonan di pengadilan ini adalah pengajuan ganti nama. Ganti nama yang di beberapa. Sragen ya. Kemudian yang kedua, persentase yang kedua kebanyakan apalagi selain ganti nama? Kalau yang di Sragen saja gitu. Ada pengampuan, ada juga izin menjual. Izin menjual. Ini menarik ya, ada izin Iya. menjual gitu. Apa ini gitu ya? Kalau izin menjual ini seperti apa ini? Kalau izin menjual itu biasanya di dalam pihak yang mengajukan ini orang tua yang anaknya masih di bawah umur, namun mempunyai harta. Namun ketiga si anak ini yang mempunyai harta ini kan tidak bisa melakukan perbuatan sendiri nih, Mbak, ya kan? Ketika dia mau menjual asetnya, kemudian harus ada orang tua, kekuasaan orang tua kan, orang tua nanti yang mewakili. Namun karena untuk melindungi harta si anak ini, makanya perlu pemeriksaan ke pengadilan, gitu. Biasanya karena salah satu pihak meninggal, orang tuanya, tinggal bapaknya mungkin, ini orang tua mau menjual harta atas nama anaknya, kan kadang ada nih sertifikat atas nama anaknya karena mendapatkan warisan dari ibunya yang sudah meninggal, kan hartanya belum dipisah anaknya, kemudian di dalam sertifikat itu namanya atas nama bapaknya sama si anak ini, ya kan, karena ibunya udah meninggal. Lah kemudian ketika bapak mau menjual harta atas nama bapaknya sama anaknya ini, khususnya untuk atas nama anaknya ini, perlu izin dari pengadilan. Ini untuk melindungi kepentingan si anak ini, supaya kita periksa apakah benar-benar nih betul-betul untuk kepentingan terbaik si anak. Bahwa proses penjualan biasanya karena memang untuk biaya pendidikan, pokoknya
dipergunakan nanti untuk kepentingan si anak, bukan kepentingan si bapaknya. Oh gitu. Jadi memang benar-benar di sini negara hadir gitu ya, Iya, untuk negara memberikan yang kepastian, berperlindungan. iya, kepastian hukum juga dan juga untuk memberi perlindungan kepada warganya, begitu luar biasa. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu mengenai permohonan. Ternyata banyak banget ya permohonan Pak yang dilayani untuk pengadilan ini tadi ya, dan Banyak. beberapa tadi sudah disebutkan di awal. Ternyata ada juga perbedaan antara permohonan dan juga gugatan. Kalau gugatan banyak yang sudah pernah mendengar begitu ya. Kalau permohonan dikiranya sih sama gitu. Ternyata beda juga. Nah, ini untuk cara pengajuannya sendiri nih, masyarakat harus seperti apa Pak untuk permohonan ini? Apa yang harus dilakukan masyarakat ketika mereka ingin mengajukan permohonan? Monggo silahkan. Iya. Permohonan ini bisa diajukan sendiri oleh masyarakat, bisa juga dengan kuasa hukum ya. Namun jangan khawatir, masyarakat pribadi itu tanpa pengacara pun juga bisa mengajukan permohonan. Biasanya kan orang berpikir bahwa waduh ini biaya permohonannya nanti tinggi dan sebagainya, karena pikirannya udah seperti itu Mbak, ya kan? Padahal sendiri pun bisa mengajukan ke pengadilan karena sifatnya kan sederhana ya. Misalnya Mbak mau mengajukan permohonan ganti nama lagi, tinggal datang aja ke pengadilan. Nanti di pengadilan kami akan melayani untuk diarahkan secara, sekarang sudah e-court ya, kan ada SKKMA nomor 33 tersebut, sehingga pelayanan dari permohonan ini masyarakat datang ke pengadilan, nanti misalnya keperluannya apa, mau mengajukan permohonan apa, nanti di situ akan di bagian PTSP ya, PTSP pengadilan negeri itu akan dilayani di bagian perdata. Nanti persyaratan-persyaratannya apa akan dilayani di situ. Ya misalnya kalau ganti nama ini di situ ada standar pelayanan kami. Jadi di situ permohonannya itu syarat-syaratnya adalah ada apa namanya KTP, dan kemudian KK, kemudian karena yang mau diganti nama berarti ada akta-akta kelahiran yang mau diganti tersebut. Kalau ada perubahan itu berkaitan dengan ijazahnya itu berbeda, nah ijazah juga dilampirkan sebagai bukti. Setelah datang ke pengadilan tadi dengan membawa syarat-syarat dan juga tentunya membuat surat permohonan, nah, permohonan yang paling penting, kemudian akan dibuatkan akun ya, dengan melalui e-filing di meja e-court pengadilan negeri Sragen ini supaya masyarakat nanti pemanggilannya akan lebih mudah, karena nanti akan ada namanya e-summon atau pemanggilan itu dilakukan melalui e-court tersebut, melalui WA atau melalui email ya. Jadi setelah tadi dibuatkan akun, baru kemudian memasukkan permohonan tersebut, diupload di aplikasi e-court itu, nanti dibantu oleh petugas kami yang di sana, dan kemudian setelah itu melakukan pembayaran atau e-payment melalui apa namanya lewat virtual account bank. Tunjuk di situ sudah ada. Terus kemudian apabila tidak punya uang bagaimana? Nggak bisa membayar biaya atau membayar biaya permohonan tersebut. Ini ada namanya pembebasan biaya perkara atau prodium. Namun jangan khawatir Mbak, biaya perkara permohonan itu tidak semahal yang dipikir masyarakat ya. Biaya perkara permohonan itu hanya 200.000. 200.000 iya, saja? sekitar itu ya, maksimal itu sekitar itu. Nah, nanti kalau ada kelebihan akan dikembalikan biayanya. Nah, setelah melakukan pembayaran tadi mau didaftar lah. Permohonan tersebut akan didaftar. Kemudian setelah mendapatkan pendaftaran, nah nanti tinggal ditunggu akan dilakukan pemanggilan melalui e-court tadi, supaya hadir pada tanggal yang ditetapkan oleh majelis oleh hakim pemeriksa permohonan itu untuk bersidang, sambil membawa persyaratan-persyaratan tadi yang di awal sudah disampaikan tadi untuk proses persidangan. Gitu. Iya, tadi kalau misalnya nggak punya biaya gimana? Tinggal seperti yang sudah disampaikan dalam siaran kami sebelumnya ya oleh Bapak Ketua Pengadilan tadi, Ketua Pengadilan kami, bahwa tidak punya biaya tinggal membawa surat keterangan tidak mampu
dari kepala desa atau surat miskin, kartu-kartu miskin itu ya Mbak. Kalau misalnya itu tidak punya, bisa datang ke pengadilan membuat surat pernyataan, nanti ketua pengadilan akan memberikan seperti penetapan itu bahwa ini beracara secara cuma-cuma atau dibebaskan biaya perkara. Wah, luar biasa ini berarti ya. Tapi biayanya sebenarnya kalau di ini juga nggak terlalu mahal ya Pak ya, 200.000 saja kira-kira begitu ya. Nah, ini berbeda untuk bagi sebagian orang betul, juga merasa keberatan ada juga. Berat. Nah, makanya kami juga menyediakan layanan pembebasan biaya perkara itu Mbak, karena kami diamanatkan di dalam Perma 1 2014 oleh Mahkamah Agung ini untuk memberikan pelayanan. Selain tadi pembebasan biaya perkara, juga ada layanan posbagum. Ini berkaitan juga yang kemarin sempat disinggung oleh pimpinan kami di dalam siaran sebelumnya, bahwa apabila pemohon ini bingung cara membuat permohonannya ini gimana ya, ya gitu kan kadang. Nah ini silakan datang ke posbagum. Itu jadi kami ada kerjasama dengan lembaga bantuan hukum ya, di mana itu lembaga bantuan ini juga memberikan layanan di pengadilan gitu lah, punya pojok tempat di pengadilan itu memberikan layanan pembuatan permohonan tersebut ya, karena selain memberikan informasi bantuan hukum juga bisa memberikan produk seperti itu tadi, permohonan gitu ya. Ini untuk waktu tunggunya sendiri dan ketika itu gratis juga. Nah ini untuk waktunya sendiri Pak, ketika mereka sudah datang gitu ya dan mengajukan surat permohonannya dan menunggu waktu ini, jedanya berapa lama kan dipanggil untuk persidangan? Sudah lengkap ya tadi ya, sudah lengkap, permohonannya sudah dimasukkan, nanti tinggal menunggu panggilan untuk bersidang. Panggilan bersidang itu paling cepat 6 hari ya, 6 hari sejak diajukan permohonan tadi. Kira-kira 6 hari begitu ya. Berarti nggak begitu lama juga begitu. Jadi agak cepat begitu ya. Karena mungkin ininya karena juga nanti kan dipanggilnya lewat itu Mbak, lewat WA, lewat emailnya, jadi tinggal dibuka di situ. Gitu ya, lewat aplikasi tadi ya, gitu ya, itu bisa ya, e-court tadi bisa gitu ya. Oh, dengan waktu rentang waktu kira-kira 6 hari. Kira-kira seminggu lah nanti ada sejak dia mendaftar nanti sudah bersidang, dan persidangannya ini nggak bertele-tele, nggak 4-5 kali, paling bisa 1 kali sidang, bisa 2 kali sidang, tinggal nanti kemudian penetapannya dikirim melalui e-court juga. Gitu ya, karena ini tadi ya mungkin tidak bersengketa tadi begitu ya, jadi lebih cepat begitu ya dan lebih simple gitu untuk ya. Ini kok di sini ada materi yang dijelaskan, ada permohonan yang dilarang. Seperti apa ini Pak? Kok ada permohonan yang dilarang sih? Katanya tadi bebas gitu ya, sesuai dengan tadi yang sudah ini kan ada permohonan ini. Kok ini ada yang dilarang juga? Apa ini yang dilarang sebenarnya? Sebenarnya bahasanya bukan dilarang ya Mbak, namun permohonan yang kemungkinan tidak dikabulkan, ya kan? Karena tidak diperkenankan, karena sebenarnya materinya yang diajukan itu ada sengketanya, harusnya gugatan, bukan diajukan secara permohonan. Gitu. Misalnya untuk menetapkan status kepemilikan itu tidak bisa melalui permohonan, karena di dalamnya pasti ada sengketanya, itu melalui gugatan gitu. Terus untuk menentukan bahwa seseorang adalah sebagai ahli waris, itu juga tidak melalui, kecuali ke pengadilan agama, karena ada sedikit perbedaan di dalam pengadilan negeri dan juga di pengadilan agama ya, karena di pengadilan agama juga mempunyai kewenangan tersendiri berkaitan dengan pihak yang beragama Islam, misalnya perwalian, itu yang beragama Islam tentu dilaksanakan di pengadilan agama, yang non Islam baru dilaksanakan di pengadilan negeri. Tapi kalau ganti nama itu di pengadilan negeri. Gitu ya. Oh, itu ada beberapa. Juga untuk menentukan bahwa akta ini adalah akta yang sah. Nah, itu juga harus melalui gugatan, bukan melalui permohonan. Gitu ya, karena apa namanya tadi beberapa ada sengketanya, sengketa di dalam permohonannya itu, makanya itu tidak bisa secara diajukan secara permohonan. Begitu ya, sudah mulai agak tercerahkan begitu Pak. Baik, masih pengen tanya lagi tapi ada yang ikut bergabung di SMS WhatsApp kami Pak.
Yunanto, kita bacakan dulu untuk yang sudah ikut bergabung kali ini ya. Selamat siang Mbak Rara dan narasumber, saya Ian di Karangmalang. Pak, untuk sengketa masalah hak cipta atau masalah logo, itu apakah bisa diajukan lewat permohonan pengadilan? Kalau bisa bagaimana tahapannya Pak? Terima kasih. Monggo, dari Pak Ian di Karangmalang. Iya. Selamat siang Mas Ian. Ya. Berkaitan dengan hak cipta, ya, itu bukan melalui permohonan, namun dia diajukan bukan di pengadilan negeri, namun ada di pengadilan, kewenangan di pengadilan niaga. Beda lagi. Beda lagi. Adanya di Semarang. Oh, dekat di Sragen ya? Oh gitu. Bukan di pengadilan negeri Sragen. Berkaitan dengan jadi ini beda lagi. Ini bukan ini juga ya, bukan masuk ke gugatan juga, beda lagi begitu ya. Memang harus masuknya ke pengadilan niaga tadi. Pengadilan niaga. Gitu. Oh, Gugatan ke pengadilan niaga, bukan kewenangan pengadilan negeri. Berarti untuk Pak Ian nanti bisa ke pengadilan niaga. Di pengadilan Sragen belum ada di pengadilan niaga. Pengadilan niaga sementara ini hanya ada di ibu kota provinsi, sebagian ibu kota provinsi. Oh begitu ya. Baik, untuk Anda yang mau ikut bergabung lagi silakan ya mitra Buana dan pendengar, masih ada waktu sampai jam 12 kebersamaan kita untuk hari ini mengenai permohonan, atau yang lain bisa tanya seperti Pak Ian tadi juga boleh ya Pak ya. Menanyakan ya. Nah, ini untuk tadi disebutkan begitu ya, perbedaan di pengadilan negeri dan juga pengadilan agama. Nah, perbedaan pengajuan lainnya selain itu masih ada lagi kah, atau memang harus dilihat dulu seperti tadi begitu ya? Dilihat dari undang-undang yang mengaturnya. Oh, gitu. Iya. Kayak semacam perwalian itu di PP yang mengaturnya, peraturan pemerintah yang mengaturnya, kan harus wali ini harus dengan orang yang dimohonkan perwaliannya itu harus seagama. Nah, kalau harus seagama, misalnya Islam, calon yang akan menjadi walinya Islam juga harus diajukan di pengadilan agama, karena yang berwenang memeriksa permohonan perwalian untuk pemohon yang beragama Islam dan yang dimohonkan beragama Islam hanya di pengadilan agama. Itu misalnya salah satu contohnya seperti itu. Tapi ada nggak sih masyarakat yang harusnya ini sebenarnya kasusnya ini maksudnya ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri, itu ada juga? Ya, misalnya gitu. tadi permohonan ahli waris, gitu ya kan? Oh, ada juga ya. Ini harusnya masuknya karena Islam, pewarisnya Islam, ya harusnya datang ke pengadilan agama, bukan ke pengadilan negeri. Terus bisa langsung diarahkan melalui tadi yang teman-teman biasanya di ketika tadi, atau mengajukan permohonan melalui PTSP kami, kan dibantu nih di PTSP untuk dimasukkan, untuk dibuatkan akunnya, akun pengguna lain ini di e-court itu biasanya akan disampaikan di bagian perdata gitu. ini bahwa ini kok yang diajukan mengenai perwalian yang Islam nih, seharusnya ke pengadilan agama, daripada sudah terlanjur kemudian nanti bukan menjadi wewenang kami akan ditolak. Nah, lebih baik dari awal kadang kita memberi pengertian kepada masyarakat bahwa ini silahkan datang ke pengadilan agama untuk gitu dilayani ya. di sana. Mungkin juga nih faktor dari pemahaman masyarakat yang tidak sama begitu ya Pak ya, gitu. Dikiranya kalau itu bisa masuk ke pengadilan Semuanya negeri, ke pengadilan negeri. Dan kalau untuk pengadilan agama hanya masalah pernikahan saja, tidak seperti itu sebenarnya ya. Nah, ada banyak hal selain itu. Nah, itu. Kan menjadi kewenangan pengadilan agama. Nanti mungkin pengadilan agama juga diundang. Oh, boleh. Mungkin lain waktu ya. Baik, ada yang ikut bergabung lagi di SMS WhatsApp ini, Pak Yunanto. Selamat siang, saya Indra di Sragen. Untuk urusan seperti sengketa pembagian harta warisan, apakah bisa diajukan melalui pengadilan, Pak? Terima kasih. Dari Pak Indra di Sragen. Iya. Baik, selamat siang Pak Indra ya. Ini kalau berkaitan dengan sengketa harta warisan, namanya aja sengketa. Kita tadi sudah di awal ya. Kalau misalnya yang bersengketa itu pewaris, ahli warisnya itu mensengketakan harta warisan dari pewaris yang beragama Islam, itu silahkan datang ke pengadilan agama, ya. Tapi kalau selain Islam, itu menjadi kewenangan di pengadilan negeri, namun bentuknya gugatan, bukan permohonan, karena ada sengketa, di situ. Ya. Tadi layanannya sudah berbeda antara yang di awal tadi ya, gugatan dan juga permohonan. Nah,
karena ada sengketa jadi maksudnya kegugatan. Pak Indra bisa konsultasi dulu mungkin ya ke PTSP-nya di Iya, di sana ada pos bakum juga yang nanti bisa gratis konsultasi untuk bisa dulu. dikasih pengertian di sana, pemahaman. Semoga nanti segera selesai permasalahannya. Silakan yang mungkin bergabung lagi, masih kami tunggu untuk bahasan kita kali ini masih mengenai permohonan. Besok mungkin kapan-kapan bisa kegugatan ya Pak ya. Kita bahas Kita kan gitu. setiap Iya. bulan akan Nah. berinteraksi dengan masyarakat Sragen melalui Radio Buana Asri ini, Mbak. Kita nanti materi satu demi satu apa yang menjadi layanan pengadilan akan kami sampaikan di Radio Buana Nah, Asri. jadi nanti masyarakat nggak bingung lagi harus kemana mengadukan nasibnya. Ya sudah kita bahas mengenai perbedaan dari produk permohonan juga gugatan. Kemudian ada beberapa layanan dari permohonan sendiri yang tadi dijelaskan Pak Junanto, dan masyarakat Sragen ternyata banyak yang ganti nama ternyata ya, baru tahu sekarang nih. Nah, ini kalau untuk anak nih Pak, untuk pengangkatan anak juga bisa melalui permohonan juga? Ya, bisa Mbak. Untuk pengangkatan anak ini bisa diajukan di pengadilan negeri, bisa juga diajukan di pengadilan agama. Kalau di pengadilan agama untuk yang beragama Islam. Nah, selain yang beragama Islam, maka pengangkatan anak diajukan dengan permohonan di pengadilan negeri. Gitu. Kalau Iya. misalkan anak yang mau diadopsi ini Islam, kemudian yang mengadopsi non Muslim begitu, itu masuknya ke pengadilan negeri. Atau Kalau yang seperti apa? mengadopsi non Muslim tidak diperkenankan, Mbak. Oh gitu. Iya, di syarat dalam pengangkatan anak Iya. itu harus satu agama. Oh, Jadi, kalau berbeda agama tidak boleh. oh gitu. Iya, perwalian pun juga kan sama. Harus sama, seagama. harus seiman begitu. Iya, untuk melindungi anak ini dari akidahnya si anak ini. Makanya pengangkatan anak untuk Islam ya oleh orang Islam, pengangkatan non Muslim misalnya Kristen ya oleh orang yang satu agama Kristen. Nggak bisa juga Kristen diangkat anak oleh orang Hindu gitu. Oh gitu. Oh, meskipun untuk keluarga sendiri tetap nggak bisa Nggak juga bisa. gitu. Nggak bisa. Oh gitu ya ternyata Harus ya. agama. Misalnya kalau pengangkatan anak ini tidak diketahui, belum diketahui agamanya, Iya. ya kan? Misalnya bayi kemudian ditelantarkan, ya kemudian kita melihat agama dari mayoritas masyarakat setempat. Oh gitu. Itu diatur di dalam PP tentang pengangkatan anak, peraturan pemerintah tempat. Iya. Baru tahu malah ini Pak, ternyata seperti itu ya. Oh, ternyata nggak boleh ya. Jadi harus seiman begitu ya, yang mengangkat dan juga anak yang diadopsi Iya. itu gitu. Oh iya. Ini kalau untuk pengangkatan anak sendiri di Sragen banyak juga Pak yang mengajukan ini. Jarang ya. Jarang juga. Iya. Pengangkatan anak ini prosedurnya itu walaupun permohonan, namun pemeriksaannya lebih detail karena untuk kepentingan anak tadi, Mbak. Ya. Dan syarat-syarat dari orang tua yang akan mengangkat anak ini juga sudah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan pemerintah tersebut. Karena pengangkatan anak ini bisa pengangkatan anak yang antar WNI juga WNI dengan WNA. Yang WNA itu sebagai upaya terakhir itu lebih complicated lagi persyaratannya daripada yang WNI sama WNI. Oh iya. Memang ini juga ya, karena memang untuk memberikan itu tadi gitu ya, perlindungan itu tadi memang harus bagi anak. benar-benar Kalau detail pengangkatan begitu. anak ini kan memindahkan ya Mbak ya kekuasaan dari orang tua Iya. kandung kepada orang tua angkat ya kan. Dan segala tumbuh kembang si anak ini kan berpindah kewajibannya kepada si orang tua angkat ya. Tuh jadi harus benar-benar ini harus pemeriksaannya iya. syarat-syaratnya lebih banyak lah daripada permohonan-permohonan yang lain. Jadi lama kalau ini Nanti kalau putusannya kita gini. mau bahas Iya. itu bisa 1 jam ini Pak, syarat-syaratnya khusus untuk pengangkatan anak aja. Iya, ternyata kompleks begitu ya. Banyak hal yang harus di ini juga Iya. disiapkan di sana, dan memang pertimbangannya banyak hal juga ya, karena
menyangkut anak juga. Demi kepentingan terbaik anak. Iya, betul. Ya, ada yang bergabung lagi ini Pak. Selamat siang Mbak Rara dan narasumber. Saya Aris di Sragen. Mohon maaf kalau saya belum paham Bapak. Wewenang yang membedakan dari pengadilan negeri dengan kejaksaan negeri itu apa saja ya Pak ya? Terima kasih. Dari Pak Aris di Sragen. Nah, terima kasih Pak Aris ini. Kalau pengadilan ini namanya pengadilan ya, mengadili. Nah, kalau kejaksaan ini yang melakukan mendakwa, menuntut, lebih ke perkara pidana, ya, perkara pidana. Untuk kejaksaan ini yang ada juga penyidikan khusus untuk perkara korupsi bisa di kejaksaan, dan juga melakukan penuntutan di pengadilan itu dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan pengadilan ini yang memutus perkara, yang mengadili perkara. Perbedaannya di situ secara gampangnya itu ditangkap seperti itu. Ini berarti yang memberikan apa namanya ketenangan begitu pengadilannya. Kita memberikan keadilan begitu. Nah, iya kan. Ini oke, terima kasih. Dan sebenarnya untuk permohonan sendiri ini untuk jam layanannya untuk saat ini juga sama Pak, dilayani di jam kerja juga. Itu kalau ada perbedaan nggak sih selama bulan Ramadan dengan hari biasa? Ada Mbak. Kalau hari biasa layanan di pengadilan ini jam 8 sampai jam setengah 5 ya, Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Kalau selama Ramadan ini hari Senin sampai Kamis kami layani dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sedangkan kalau hari Jumat kami layani dari jam 8 sampai dengan jam setengah 4 sore. Oh gitu ya. Jadi memang ada perbedaan. Jadi untuk Anda nanti kalau membutuhkan bantuan ke pengadilan negeri Sragen nanti bisa dicatat itu tadi ada perbedaan jam layanan begitu selama bulan Ramadan. Tapi nanti selepas Ramadan akan kembali ke jam semula begitu ya Pak ya. Monggo nanti yang mau. Tapi ini juga Mbak, saya perlu menyampaikan juga nih titipan pesan dari Ketua Pengadilan kami bahwa untuk permohonan ini kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Sragen sebelumnya bahwa pengadilan ini juga menyediakan sidang keliling. Oh iya betul. Iya. Jadi nanti kami yang akan mendatangi ke pemohon ya. Namun ini kami sedang menggodok kerjasama dengan pemerintah daerah supaya nanti pemerintah daerah memfasilitasi proses persidangan ini supaya bisa dilakukan persidangan di kecamatan-kecamatan atau desa. Gitu ya, luar biasa. Ini ditunggu nanti realisasinya. Sidang kerjasama dengan Dukcapil sehingga misalnya kalau mengajukan permohonan perubahan nama itu kami datang ke sana, sidang di sana, langsung produk administrasi kependudukan pun bisa langsung diterima karena bekerja sama dengan Dukcapil. Iya. Nah, luar biasa ternyata ya, semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat. Begitu, luar biasa. Nah, selanjutnya ini, ada pertanyaan dari IG Pak. Pak Yun di Badabes ya, Pak Yun Badabes. Cerah keren menyimak ini. Cerah keren menyimak acara kita Pak ternyata. Izin bertanya Pak, kalau mau permohonan menikah beda agama bisa nggak Pak ini dari Pak Yun? Ya, Pak Yun. Ya. Baik, untuk pernikahan beda agama belum lama ini Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 bahwa untuk pencatatan pernikahan beda agama, permohonan di pengadilan tidak diperkenankan. Jadi pernikahan harus satu agama, kembali ke roh dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Gitu ya. Terus ini kalau misalkan ada yang memiliki kasus seperti itu, begitu mereka harus kemana nih Pak? Ya akhirnya tidak kan menikah, mereka misalnya menikah berbeda agama dari yang Muslim sama Kristen ya. Pada dasarnya pernikahan mereka itu pasti akan memilih salah satu. Gitu. Iya kan? Mau pernikahan secara agama
X atau agama Y, baru kemudian nanti ketika mereka mau mengajukan pencatatan, kalau mereka masih beragama yang berbeda akan kesulitan karena di permohonan di pengadilan sudah tidak diperkenankan untuk memutus perkara tersebut. Gitu ya. Sampai saat ini berarti tidak diizinkan begitu. Iya. Belum ada produk hukumnya yang menyatakan diperbolehkan begitu. Itu dengan adanya SEMA itu untuk mengakhiri perbedaan pendapat dari kami para hakim, apakah ini diperkenankan apa tidak. Nah, sekarang sudah tegas tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Jadi untuk sampai saat ini ternyata sudah tidak diperkenankan begitu ya, Pak Yun yang sudah ikut bergabung. Mungkin nanti bisa mencari pencerahan dulu ke ini masing-masing begitu ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Seperti apa nanti jalan terbaiknya begitu. Wah, sukses ya Pak Yun ya. Semoga nanti ada jalan keluarnya dan menjadi keluarga yang samawa. Amin. Baik, terima kasih Pak Yun. Nah, ini kayaknya pertanyaan dari Pak Yun adalah pertanyaan terakhir ini Pak Yun. Atau tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara begitu ya. Yang terakhir mohon closing statement dan juga pesan-pesan kepada masyarakat seperti apa ini Pak Yunanto? Ya. Baik Mbak Rara, nah sosialisasi adalah kegiatan never end ya. Sosialisasi atau berbagi informasi akan memperkuat layanan pengadilan dan akhirnya dapat meraih kepercayaan publik. Untuk itu Pengadilan Negeri Sragen akan berupaya untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meraih kepercayaan publik dan menjadi pengadilan yang prima. Keren, luar biasa. Nilainya tinggi Pak kemarin Pak, kepercayaan masyarakat ya? Iya, 90. Hampir sempurna nilainya. Aduh, luar biasa bahasan kita untuk hari ini Pak Stefanus Yunanto Ariwendo. Salam untuk Pak Ketua dan juga sukses terus teman-teman PN Sragen. Bisa ditunggu lagi ya mampirnya Pak ya. Matur sembanuan kembali. Baik, semoga bermanfaat untuk Anda mitra buana pendengar. Terima kasih untuk narasumber yang luar biasa hari ini, Hakim Pengadilan Negeri Sragen Bapak Stefanus Yunanto Ariwendo. Demikian mitra buana dan saudara pendengar, PN Sragen menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 21 Maret 2024 membahas tema mengenai permohonan bersama dengan Pengadilan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara PN Sragen menyapa selanjutnya. Terima kasih Rara dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan juga perhatian Anda dan sampai jumpa.